Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnaini, saya dari Skapal Tour and Travel yang alamatnya berada di Jalan Raya Palimanan Jatiwangi, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Di sini saya bertugas sebagai tour leader Bapak Ibu yang akan dilaksanakan selama full day. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh driver saya yang bernama Bapak Jibun dan co-driver saya yang bernama Bapak Isal. Baik, ucapkan hai sebagai tanda perkenalan kita ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menghabiskan terlebih dahulu supaya tidak ada yang tertinggal. Yang saya panggil namanya, tolong acungkan tangan atau bilang hadir. Baik, semuanya sudah lengkap. Mari sebelum melakukan perjalanan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sekilas informasi fasilitas yang ada di bis ini, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan tur kita hari ini? Siap. Baik Bapak Ibu, bis ini bernama Bis Kupili dengan nomor ID number DK116. Nah, Bis Kupili ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu seperti AC berada di atas tempat duduk Bapak Ibu, dan AC juga suhunya bisa diatur dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Dan ada juga TV bisa digunakan untuk berkaraoke. Dan ada juga bagasi di atas tempat duduk Bapak Ibu untuk menyimpan barang bawaan yang lebih ringan. Dan ada juga di setiap kursi sudah menyediakan tempat sampah. Jadi harap untuk Bapak Ibu dilarang membuang sampah sembarangan karena sudah disiapkan tempat sampah di setiap seatnya. Dan di bis ini juga mempunyai beberapa larangan seperti makanan yang baunya menyengat seperti pop mie, durian, merokok dalam bis, dan mencarger selain handphone. Dan apabila Bapak Ibu ada yang sakit bisa hubungi saya lewat via telepon atau juga bisa panggil saya di depan, karena di sini saya menyediakan obat-obatan seperti koyo, antimo, kayu putih, paracetamol, balsem, dan masih banyak lainnya. Dan kita juga berkesepakatan ketika setelah melakukan pemberhentian, Bapak Ibu sebelum 10 menit harap sudah berkumpul di depan bis. Dilarang memisahkan diri dari rombongan tanpa izin, konfirmasi, dan lainnya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, saya akan kalau tidak ada yang ditanyakan, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi Provinsi Jawa Barat? Belum. Baik, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan sekilas informasi mengenai Provinsi Jawa Barat. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan Provinsi Jawa Barat, saya akan menjelaskan itinerary kita. Yang wisata yang pertama yaitu wisata Kebun Raya Kuningan, dan wisata yang kedua yaitu wisata Talaga Biru Cicerem, dan wisata yang ketiga yaitu wisata kolam renang Jam-Jam Pol. Dan kita makan siang di rumah makan Pawon Ambu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan sekilas informasi mengenai Provinsi Jawa Barat. Adat istiadat di Jawa Barat sangatlah beragam, dan kaya, terutama pada suku Sunda yang didominasi wilayah tersebut. Beberapa tradisi upacara adat yang terkenal seperti Serentahun. Serentahun itu syukuran panen, biasanya dilakukan di beberapa desa untuk melakukan Serentahun atau syukuran panen. Biasanya acaranya diadakan di sawah, lalu para petani itu membawa makanan masing-masing. Nah, nanti di sana bisa dimakan bareng-bareng rame-rame.
untuk makan bersama. Selain itu juga ada tembuni atau kelahiran bayi, syukuran kelahiran bayi. Nah, gubernur di Jawa Barat juga saat ini yaitu Bapak Haji Deddy Mulyadi dan wakil gubernurnya Bapak Erwan Setiawan. Dan bahasa Sunda sendiri hampir digunakan di seluruh wilayah Jawa Barat, yaitu seperti Kuningan, Majalengka, Ciamis, Garut, Sumedang. Dan bahasa di Jawa Barat juga umumnya dituturkan oleh masyarakat Jawa di pesisir utara barat seperti kota Cirebon bagian utara, Kabupaten Indramayu bagian utara, dan Kabupaten Subang. Nah, penduduk lokal di Jawa Barat juga bekerja di berbagai sektor, terutama pertanian, buruh atau karyawan, dan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah Jawa Barat yang memiliki lahan pertanian yang luas, serta adanya pusat-pusat industri dan ekonomi di kota-kota besar seperti Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Nah, pakaian adat di Jawa Barat juga ada baju kebaya Sunda yang dipakai untuk perempuan. Hasilnya biasanya digunakan untuk ke kantor atau mengajar ke sekolah untuk guru-guru, dan bisa juga biasanya digunakan untuk pergi ke acara pernikahan. Dan ada juga pakaian untuk laki-laki, yaitu baju pangsi. Baju pangsi juga biasanya digunakan sama seperti perempuan. Ada juga makanan khas Jawa Barat yang sangat beragam dan lezat seperti sorabi. Sorabi itu dibuat dari tepung beras, lalu dicetak dengan cetakan khasnya yang bulat. Nah, lalu setelah dicetak dikasih dikasih topping. Biasanya itu toppingnya itu oncom, telur, dan juga hampas, dan bisa juga sesuai requestan Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ada cireng, ada tahu isi, ayam suwir, bihun, dan pembuatannya juga cukup gampang ya untuk serabi itu. Dan di Jawa Barat juga ada beberapa tempat wisata yang sangat terpopuler loh. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu? Nah, ada juga Kawah Putih, Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pangandaran, dan Taman Safari Bogor, dan masih banyak lainnya juga. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas informasi mengenai Provinsi Jawa Barat. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, nah Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, Jawa Barat juga memiliki banyak kota dan kabupaten. Salah satunya yaitu Kabupaten Kuningan. Nah, Kabupaten Kuningan ini yang akan kita kunjungi hari ini untuk melakukan tur kita. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah sebelumnya mengunjungi Apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengunjungi Kabupaten Kuningan? Baik, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan sekilas informasi mengenai Kabupaten Kuningan. Kuningan memiliki sejarah dan mitos yang kaya dengan berbagai cerita rakyat yang secara turun-temurun. Salah satunya yaitu mitos ikan dewa yang ada di Cibulan, yang diyakini sebagai jamaah prajurit Prabu Siliwangi. Dan bahasa daerah yang umum digunakan di Kuningan adalah bahasa Sunda Kuningan atau Sunda Wewengkon Kuningan. Kuningan juga bekerja, contohnya itu seperti kalau bahasa Sunda Kuningannya dicaram, kalau bahasa Indonesianya itu dimarahin. Nah, mayoritas penduduk di Kuningan juga bekerja sebagai petani dan peternak, karena di sana datarannya tinggi, banyak ladang-ladang untuk bertani, karena tanahnya itu sangat subur. Dan cuaca di sana juga, di daerah Kuningan juga lebih sejuk karena berada di kaki Gunung Ciremai. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan baju yang lebih
tebal agar tidak kedinginan. Kuningan juga memiliki makanan khas, salah satunya yaitu kecimpring. Makanan terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng hingga renyah. Rasanya gurih dan sedikit manis. Kuningan juga mempunyai lagu daerah sendiri yang berjudul Kuningan Asri. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan destinasi yang akan Bapak Ibu kunjungi wisata yang pertama, yaitu wisata Kebun Raya Kuningan. Nah, yang alamatnya berada di Jalan Gunung Ciremai di Desa Padabunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, wisata Kebun Raya Kuningan ini memiliki mitos. Nah, Kebun Raya Kuningan menurut masyarakat sekitar wisata tersebut termasuk legenda Muraya. Muraya itu yang artinya bunga kuning. Nah, bunganya itu yang berwarna kuning, Bapak Ibu. Nah, digunakan sebagai pagar hidup dan hiasan karena daunnya yang rimbun dan bunganya yang harum. Jadi, warga sekitar itu menggunakan bunga itu sebagai pagar di rumahnya. Nah, Bapak Ibu berwisata di Kebun Raya Kuningan ini hanya berdurasi 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini juga memiliki larangan. Jadi Bapak Ibu harap mengikuti larangan yang sudah dibuat oleh tempat wisata tersebut. Nah, Bapak Ibu di sana dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memetik bunga-bunga yang ada di kebun, dan dilarang merusak fasilitas yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, di sana juga kita bisa difotoin tuh sama ada fotografernya di sana, bisa difoto. Nah, Bapak Ibu, di sana juga kita nanti aktivitas kita di sana bisa berfoto-foto. Nah, di sana juga sudah menyediakan fotografernya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika nanti Bapak Ibu ingin difoto bisa langsung datang ke tempat fotografernya. Di sana juga ada fotografernya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa menikmati sejuknya alam yang di sana itu karena sejuk banget. Nah, Bapak Ibu selain itu Bapak Ibu bisa menikmati kulineran yang ada di kebun raya karena di sana juga ada warung-warung yang makanannya itu sangat lezat-lezat. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu turun dari bis, Bapak Ibu harap berkumpul di area depan pintu masuk wisata karena akan diadakan briefing terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu juga dilarang berjauhan dengan rombongan sendiri, harap izin terlebih dahulu jika ingin berpergian. Wisata yang kedua yaitu wisata Talaga Biru Cicerem, wisata yang akan Bapak Ibu kunjungi setelah wisata Kebun Raya Kuningan. Nah, wisata Talaga Biru Cicerem beralamat di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Nah, Talaga Biru Cicerem ini memiliki sejarah yang terkait dengan sosok Nyi Bomas Inten dan Syekh Abdul Iman yang dikaitkan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Kaduela oleh Wali Songo. Dan mitosnya Telaga Biru ini konon katanya ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa Nyi Bomas Inten masih menjaga telaga ini. Bapak Ibu berwisata di Talaga Biru Cicerem hanya berdurasi 1 jam 30 menit dan Bapak Ibu ketika turun dari bis harap seperti tadi saat ketika di wisata pertama, yang ketika nanti Bapak Ibu sudah di dalam harap mengikuti larangan yang ada di sana. Bapak Ibu juga dilarang berjauhan dengan rombongan sendiri tanpa izin sebelumnya. Bapak Ibu dilarang berjauhan dengan rombongan sendiri tanpa izin sebelumnya. Bapak Ibu di sana juga bisa melihat pemandangan danau Telaga Biru itu, air telaga yang biru yang akan dilakukan di sana yaitu berfoto-foto dan menikmati wisata dan menikmati wahana-wahana yang ada di sana. Bapak Ibu bisa difoto di
atas telaga menggunakan ayunan. Nah, nanti Bapak Ibu di sana bisa difotokan oleh fotografer. Jangan khawatir, ketika Bapak Ibu ingin difotokan, di sana juga sudah ada menyediakan fotografernya. Dan kita akan beristirahat dan sekaligus makan siang atau isoma di rumah makan Pawon Ambu. Lalu kita melanjutkan perjalanan menuju wisata ketiga, wisata terakhir yang akan Bapak Ibu kunjungi, yaitu wisata kolam renang Jam Jampol, Bapak Ibu. Nah, kolam renang Jam Jampol ini beralamat di Desa Manisor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, mitos di wisata kolam renang Jam Jampol Kuningan, legendanya tentang asal-usul nama dan legenda keramahan serta keunikan tempat tersebut yang dikaitkan dengan sumber air melimpah yang airnya jernih seperti air Jam Jampol yang asli. Bapak Ibu ketika turun dari bis, Bapak Ibu harap seperti tadi di wisata yang kedua dan pertama, ketika nanti Bapak Ibu sudah di dalam, harap mengikuti larangan yang ada di sana. Bapak Ibu juga dilarang berjauhan dengan rombongan sendiri tanpa izin sebelumnya. Bapak Ibu di sana juga bisa menikmati kolam-kolam yang sudah ada waterboomnya, dan Bapak Ibu di sana bisa terapi ikan, berenang, dan menikmati perosotan atau waterboom yang ada di sana. Sebelumnya 10 menit lagi kita akan sampai di wisata pertama, yaitu wisata Kebun Raya Kuningan. Mohon untuk Bapak Ibu agar mempersiapkan diri dan barang bawaan yang akan dibawa. Barang berharga seperti dompet, kamera dibawa, jangan ditinggalkan di dalam bis. Untuk nanti turun diharapkan untuk tertib agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan tergesa-gesa. Yang duduk di bangku belakang bisa turun lewat pintu belakang. Yang duduk di depan bisa keluar lewat pintu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.